Kami dari kelompok 1 Statistika A akan mempresentasikan mengenai sejarah statistik di Indonesia. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Tiara Primadiastuti Panuao dengan NIM 4134230049. Ada Nisrina Quratul Ain 4134230001. Nadia Jafar 4134230023 dan Mutiara Jailani 4134230033. Dilihat dari sejarah pendidikan statistika di Indonesia, jurusan Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor dapat berbangga karena jurusan yang dirintis dan didirikan oleh Profesor Dr. Andi Hakim Nasution almarhum tahun 1972 adalah jurusan statistika tertua di Indonesia. Awalnya dimulai dari unit biometrika di bawah Fakultas Pertanian IPB yang kemudian berubah menjadi Pusat Pengolahan Data Statistika dan Komputasi dan akhirnya menjadi Departemen Statistika dan Komputasi di bawah Fakultas Pertanian. Baik, pada dekade 60 dan 70-an, statistika dikenal sebagai tongkat pembimbing di daerah ketidaktahuan. Pada dasarnya, fungsi tersebut tidak akan hilang karena statistika tetap berperan di dalam proses penelitian, mulai dari rancangan dan analisis, sampai ke penarikan kesimpulan. Di wilayah di mana dunia penuh dengan ketidakpastian, keragaman dan proses acak itulah statistika sangat diperlukan. Tanpa bantuan statistika, tidak mustahil kita terjebak oleh kesimpulan yang tidak sepatutnya. Selain itu, statistika juga diperlukan untuk menerawang ke masa depan. Statistic is not just for statistician. Memang demikian adanya. Model-model statistik sangat membantu pemahaman proses pembelajaran dalam dunia pendidikan dan psikologi. Regresi dan analisis deret waktu sudah sering membuka tabir kesulitan riset dalam keteknikan, kimia, ekonomi, biologi, dan ilmu-ilmu kesehatan. Dewasa ini, statistika sering diminta bantuan oleh ahli-ahli hukum kriminalitas, khususnya dengan berkembangnya statistik for forensic and DNA fingerprinting. Untuk selanjutnya, jurusan Statistika IPB yang merupakan pelopor pendidikan statistika di Indonesia, selain menjalankan program pendidikan statistika pada jenjang S1, S2, bahkan S3 juga, mengembangkan program pelayanan mata kuliah metode statistika pada program studi lain di lingkungan IPB. Dampak dari ini, semua alumni IPB dibekali pola berpikir statistika sehingga mereka sudah terbiasa dengan keteraturan berpikir sehingga menjadi pioner penggunaan berpikir secara statistika di lingkungan kerjanya di berbagai instansi atau khususnya Deptan. Program-program untuk meningkatkan profesionalisme dan akademik lainnya dikembangkan dengan membuka kerjasama akademik dengan program studi sejenis di berbagai universitas di Indonesia. Setiap tahun, jurusan statistik IPB melakukan program pelatihan untuk dosen PTN di Indonesia, kerjasama dengan instansi lain, khususnya Deptan dan pelatihan statistika. Sampai saat ini, Indonesia selain IPB telah ada PTN dan PTS lainnya yang telah membuka jurusan statistika secara mandiri tanpa di bawah naungan jurusan matematika. Selain itu, BPS telah membuka pendidikan jurusan statistika untuk keperluan di instansinya yang dulunya bernama AIS dengan pendidikan jenjang D3, sedangkan sekarang bersama Statis dengan jenjang pendidikan setara S1. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.